والإضلال على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات. أن الله يدخل نيتنا وإياكم في نية الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Alhamdulillah ala nikmatillah, karunia Allah Ta'ala untuk kita kasih kesempatan sampai kita di hari 9. Biasa orang Arab kalau bercanda bilang kita sudah potong 1 kaki dari bulan Ramadan. Karena ya dia berdiri untuk 4 kaki, ya artinya 4 minggu kita sudah. Besok kita sudah masuk 1/3 dari bulan Ramadan. Masalahnya bukan di situ, itu mudah. Sama Allah Ta'ala mudah. Tapi masalahnya untuk orang yang apa yang dapat dari bulan Ramadan selama 10 hari atau 9 hari yang lalu. Di antara hamba-hamba Allah Ta'ala ada yang derajatnya naik ke atas di bulan Ramadan karena niatnya, karena ibadahnya, karena tujuannya, ikhlasnya, itu ya orangnya jadi dekat sama Allah Ta'ala, dapat itu dari bulan pertama, dari hari pertama di bulan Ramadan. Ada berapa orang butuh waktu ya 2 hari, 3 hari, ada berapa orang seminggu, ada berapa orang 10 hari dari bulan Ramadan, ada berapa orang di terakhir, baru terakhir setelah dia kerja, kejar itu selama 1 bulan ya baru dapat. Karunia Allah Ta'ala kepadanya. Dapat itu jangan kita lihat ini dapat ya seperti kita bilang baju atau makanan, minuman yang kita lihat. Enggak. Keadaannya tentang ibadahnya itu yang mungkin kita bisa bilang dapat di bulan Ramadan. Di sini banyak yang hadir kemarin di pondok anak itu. Saya tanya sama santri, ini Ramadan sudah 7 hari kemarin ya. 8 hari. Apa yang dapat? Ada anak yang masih muda-muda. Seperti umur Aisyah 16, 17. Ada yang bilang, Syekh, ini sekarang saya bisa bangun atau istiqamah tentang Qiyamul Lail. Dari awal Ramadan sampai hari ini, alhamdulillah tidak pernah. Ada yang bilang ya bacaan Al-Quran kayak lebih mudah dari sebelumnya. Mereka di pondok setiap hari baca Al-Quran, tapi ya mereka rasanya kayak ikut aturan pondok. Tapi dia bilang di bulan Ramadan kayak beda. Betul, waktu saya tanya mereka hampir 18 orang, 19 orang. Setiap orang ada rasa yang beda. Ada yang bilang tentang doa. Syekh, doa saya di bulan Ramadan kayak saya rasanya beda sama yang kemarin-kemarin yang saya lalai dulu kayak doa kemarin lalai. Sekarang enggak, rasanya beda di bulan Ramadan. Itu yang maksud kita dari apa yang dapat di bulan Ramadan. Jangan kita lihat perbuatan kita. Saya mungkin, kamu, kalian di sini ada yang sudah khatam 2 kali. Bisa, ada yang sudah 2 kali, ada yang 3 kali ya sudah ada. Ada yang 5 kali bisa. Ini selama 10 hari ada yang 2 kali ya ada. Tapi dari 2 kali itu dapat apa di dalam hatimu itu yang kita lagi cari di bulan Ramadan. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, Man adraka Ramadan walam yughfar lahu, barang siapa ketemu atau masuk Ramadan, dia atau orangnya itu tidak dapat ampunan dari Allah Ta'ala, itu orangnya orang rugi. Kapan bisa dapat ampunan dari Allah Ta'ala kalau di bulan Ramadan? Enggak. Ya, jadi kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala atas karunia ini, kasih kesempatan. Kita ikut puasa, ikut baca Al-Quran, ikut salat tarawih, ikut jamaah, ikut qiyamul lail, ikut istighfar, ikut sedekah yang bagian yang punya harta, ikut sedekah. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita di bab seharus bab 8. Tapi ya
kita baca, yang kita bisa ketemu atau yang kita bisa baca di dalam harinya. Ya. Bab ke-7 fi fadl siyam min baini sairil a'mal. Kemarin kita belajar keutamaan puasa umum. Sekarang dari seluruh amal-amal lain selain puasa. Seperti biasa ini mukaddimah, alhamdulillah tadi kita sudah kasih mukaddimah, kasih hamdalah, syahadah. Langsung kita masuk ke ayat qala Allah Ta'ala, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Di ayat ini kulu washrabu hani'an di surat Al-Haqqah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allah Ta'ala suruh kita makan dan minum itu gantian. Di mana itu? Di surga. Gantian apa? Gantian mana? Gantian yang kamu di dunia puasa tidak makan. Selama dari pagi sampai maghrib. Gantiannya itu makanan di surga. Jadi setiap perbuatan kita ada balasan dari Allah Ta'ala. Balasan itu yang dari Allah Ta'ala bukan wajib sama Allah Ta'ala. Harus dia kasih balasan. Kita manusia bisa bilang seperti itu. Saya kerja sama kamu 1 bulan harus kamu bayar. Ini balasan duniawi wajib. Sampai kita belajar di dalam hadis, di hadis Nabi Muhammad SAW. Ngajarin kita kalau ada yang kerja sama kamu, kamu harus bayar ambalan orang tersebut. Sebelum aratnya, sebelum keringatnya kering. Kalau tidak dosa, itu haram. Rasulullah SAW bersabda, A'tul ajira ajrahu qabla an yagiffa araqah. Kasih atau bayar ambala orang yang kerja sama kamu sebelum keringatnya kering. Ya Syekh, ya. Oke. Ada aturan ini yang baru kita bilang akhir bulan atau mingguan atau 2 minggu atau di dalam 1 bulan. Ini hasilnya, maksudnya dari hadis ini baik. Orang yang makan harta orang tersebut yang kerja sama kamu, kamu tidak bisa bayar. Bukan tidak bisa, enggak mau bayar. Kamu punya duit, tapi tidak mau bayar. Atau kamu kabur-kabur. Nanti besok sampai orangnya pergi, hilang. Rasulullah bersabda, harta itu di dalam makanmu suhut, haram. Ya, berapa? 100, 150 atau 200. Ya sesuai kerjaannya sama kamu. Harta itu jadi hartamu semuanya haram. Karena kamu masukin atau makan harta orang yang kerja sama kamu. Tapi ini untuk manusia. Balasannya wajib. Tapi di antara hamba Allah Ta'ala sama Allah Ta'ala, itu enggak ada yang wajib sama Allah Ta'ala. Harus dia kasih kita ini. Kalau tidak, ini hati-hati. Harus kita faham ini masalahnya beda. Karena semuanya itu dari Allah Ta'ala. Yang cipta kamu siapa? Allah Ta'ala. Ya, yang kasih harta Allah Ta'ala. Habis itu bilang sama kamu keluarin 2,5 ya persen. Keluarin nanti kamu jadikan ahli sedekah ya. Itu Allah Ta'ala. Yang ciptamu Allah Ta'ala bilang sama kamu, ayo puasa, ikut salat. Ya nanti dapat pahala. Ya itu. Karunia aslinya namanya apa dalam bahasa Indonesia? Fadlum minallah. Artinya itu tambahan dari Allah Ta'ala, bukan wajib. Tapi ya lihat ya, biar kita belajar bagaimana di hidup kita harus ada balasan. Rasulullah ngajarin kita juga sama. Man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa melakukan sesuatu untuk kamu, kasih atau beri sesuatu, harus ada balasan dari kamu. Ya, wahai Rasulullah, kita tidak bisa semuanya bisa balasan atau kasih. Ya, barang siapa bilang jazakallahu khairan faqad kafa'ahu. Kalau kamu bilang jazakallahu khair, ya jangan kita lihat apa yang kita bayar, apa yang kita kasih, apa yang kita enggak. Itu Rasulullah SAW bersabda, kata itu jazakallahu khairan, doa itu jazakallahu khairan, itu ya sudah yang paling bagus.
Yang lain itu bahasa Indonesia, kata bahasa Indonesia itu tanda terima kasih aja. Tanda aja. Terima kasih itu doa yang saya sudah bilang sama kamu. Jazakallahu khairan. Barakallahu fika. Semoga Allah Ta'ala ya itu doa yang paling bagus. Sampai kita harus hati-hati juga. Dikata jazakallahu khairan. Ya, artinya apa? Semoga balasan Allah Ta'ala kepadamu kebaikan. Oke, bagus ya. Itu dalam bahasa Arab namanya nakirah. Allah Ta'ala bisa kasih berapa? 1.000, bisa kasih 10.000. Balasannya. Kebaikan untuk kebaikan yang melakukan sama kamu balasannya. Tapi kadang-kadang ada yang bilang jazakallah alf khair. Semoga balasan Allah Ta'ala 1.000 kali. Ya kenapa 1.000? Mungkin Allah Ta'ala mau kasih 2.000. Mungkin Allah Ta'ala mau kasih 10.000. Mungkin Allah Ta'ala kasih 1 juta. Kenapa kamu jadikan 1.000 ya? 1.000 aja. Ada yang tulis seperti itu. Ada yang jawabannya jazakallah alf khair. Semoga balasan Allah Ta'ala 1.000 kali. Ya, enggak, jangan. Atau jazakallah aja ya. Jazakallah aja. Jazakallah aja. Semoga Allah Ta'ala balas untukmu. Balasan Allah Ta'ala kita tahu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Balasan Allah Ta'ala kamu perbaiki doa kamu, katamu. Jazakallahu khaira. Tambah khair. Baik. Karena ada balasan buruk dari Allah Ta'ala. Untuk siapa? Yang melakukan buruk ya balasannya buruk. Tapi kalau kamu tidak tambah kata baik itu kurang. Harus belajar katanya yang benar. Jazakallah Syekh. Jazakallah apa? Ya, perbaiki sedikit. Di ayat ini, di bab ini, itu balasannya, balasan Allah Ta'ala untuk orang yang ikut Al-Quran. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khalih. Coba baca artinya Ustazah Rani. Allah yang Maha Kuasa berfirman, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Qala Mujahid. Mujahid dan yang lainnya berkata, ayat ini diturunkan mengenai orang-orang yang berpuasa. Karena orang-orang yang berpuasa, tadi kita bilang dia berhenti makan. Jadi ada balasan. Balasannya ya sesuai kekuasaanmu. Fulan kasih sesuatu, saya bisa balasannya sama, mirip. Ya oke, tidak masalah. Tapi saya tidak bisa balasannya doa. Ya, jadi ini lihat balasan Allah Ta'ala apa itu karena mereka tidak makan selama 12 jam, 14 jam, 13 jam sesuai tempatnya. Ya balasannya itu makan dan minum di surga. وذلك أنه إذا كان يوم القيامة وبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يعلمه إلا الله من العطش والجوع والحر قيل للصائمين ذلك karena di hari kiamat ya mereka sudah haus, mereka capek, mereka lapar, panas ya Allah Ta'ala bilang sama orang yang puasa itu. Kulu washrabu hani'an bima. Coba baca hadis an Abi Hurairah. An Abi Hurairah lanjut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap amal perbuatan anak Adam adalah untuk dirinya. Ini hadis kita tinggal kita diulang lagi biar dapat berkah. Karena kita sudah jelasin. Tapi kalau ada tambahan mungkin saya tambah. Ini hadis Bukhari Muslim kita sudah. Tapi ya lanjut setiap amal. Setiap Setiap amal perbuatan. anak Adam adalah untuk dirinya sendiri. Hmm. Amal kebaikan dilipat gandakan 10 kali hingga 700 kali. Ya ini lihat. Biar kita tidak keluarin yang pikiran yang biasa kebaikan sampai 10 aja. Ini lihat hadis sahih. Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sampai 700 kali. Ila sami Allah. Tapi ya, keadaannya itu siapa yang dapat 700 itu yang kita tidak tahu. Itu yang kemarin saya bilang Al-Imam Al-Mihdhar atau para sahabat tabi'in bilang kalau Allah Ta'ala terima amal saya bisa infak atau keluar 70 ekor unta. 70 ekor unta bersyukur kepada Allah. Kalau saya tahu Allah Ta'ala. Karena dilipatnya ya sampai berapa itu? Sampai 700.
Terus urania yang tadi kemarin bilang, ini saudara kita yang tem khatam Al-Quran, Masya Allah, setiap hari. Usaha biar kita selesai di bulan Ramadan. Kalau kita dilepat sampai 10 kali, kemarin kita sudah hitung. Sampai 3.300.000 sekian ya. Kurang lebih. 3.300.000 itu kalau Allah Ta'ala terima ya orangnya yakin ahli surga. Yakin sudah kalau Allah Ta'ala terima. Ya, tapi kalau ada aib di hati orang tersebut atau ada salah atau ada sesuatu atau perbuatan yang mungkin jadikan amalnya itu hangus atau pahalanya enggak ada, ini masalah urusan orang tersebut sama Allah Ta'ala. Kita tidak bisa. Tapi kalau Allah Ta'ala, ya, kalau ada dilipat sampai 700 kali, ayo yang bisa hitung ini sampai 700 kali ya. Kalau ada dilepat, kalau dapat dilepat sampai 700 kali ya. Jadi berapa? Yang bisa hitung boleh nanti kirim angkanya ya. Jadi berapa miliaran itu kalau dapat lepatan sampai 700 kali. Terus kalau Allah Ta'ala. Allah berfirman, kecuali puasa. Hmm, Karena puasa itu untukku, dan aku akan memberi pahala kepadanya. terus. Ia meninggalkan hawa nafsunya, makanan dan minumannya demiku. Ya ini lihat illa saum siyam fa innahu yaitu puasa lillah azza wajalla. Salat kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, semuanya lillah. Untuk Allah Ta'ala semuanya. Tapi kenapa dia bilang, kenapa Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa untukku. Maksudnya pahalanya khusus dari saya. Pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah, pahala itu semuanya yang seperti kita kemarin bilang, malaikat bisa lihat pahalanya. Bisa tahu fulan dapat bagaimana, fulan tidak dapat. Allah Ta'ala bilang sama malaikat, tulis pahala seluruh amal. Kecuali puasa, saya sudah tahu siapa yang puasa, pahalanya itu sama saya. Karena itu kita harus hati-hati sama puasa kita. Hati-hati sampai ada gangguan puasamu. Kadang-kadang salat kamu bagus, puasa kamu bagus. Puasanya bagus. Ya, zakatnya bagus semuanya. Tapi di dalam hatimu ada sesuatu. Ya, kita tidak tahu apa itu yang mungkin bilang. Lagi berantem sama suami. Tidak ya, mungkin istilah saya berantem tidak itu, tapi kita bilang suami lagi marah. Kita belajar di dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, perempuan yang lagi sama suami seperti itu salatnya tidak naik satu jengkal atas kepalanya. Ini bisa ganggu. Kalau suamimu 1 bulan, 2 bulan, berarti Ramadan datang puasanya itu tidak naik satu jengkal. Ya, Syekh itu susah ya, suami kadang-kadang sebabnya seperti itu. Istrinya sudah taat, sudah baik, tapi orangnya masih jahat, hatinya kotor. Suami tersebut sampai dia jahat sama istri. Kita sudah tahu ini fulan kayak berlebihan itu minta dari istrinya sesuatu yang lebih berat dari yang seharusnya. Itu juga masuk. Saya sama kamu lagi berantem, saudara. Berantem tentang karya, berantem tentang ya, hal yang mudah. Kadang-kadangnya masalahnya ya kecil. Ya, saya lagi puasa, tapi selama ini saya tidak bicara sama kamu atau kamu tidak bicara. Atau saya sudah chat sama kamu, minta maaf. Atau kamu sudah chat sama saya, minta maaf, saya tidak terima. Ini hal yang seperti ini Rasulullah bersabda, salatnya tidak naik atas kepala kita satu jengkal. Artinya tidak terima. Karena biasa amal kita, kalau Allah Ta'ala terima, naik itu. Naik kemana? Lah masuk langit pertama. 1, 2, 3, ya sampai 7. Artinya sudah Allah Ta'ala terima, kabul. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak terima hal atau ibadah atau amal kamu, artinya tidak naik. Sudah Rasulullah bersabda, itu salat yang paling mulia, tidak naik satu jengkal. Ya, silakan. Ini mungkin kita tidak sadar.
Di antara kita mungkin ya kita lihat ya, ini fulan saya enggak mau, sudah enggak mau. Saya tidak mau temani lagi, ini masalah lain. Tapi di dalam hatimu masih ada rasa seperti tadi, ya itu bahaya. Saya enggak mau kamu kerja sama saya lagi, atau kamu tidak mau saya kerja sama saya karena saya kemarin berantem sama kau, ini gampang ya, tidak masalah, ini biasa. Tapi jadikan musuh saya sampai setiap hari, setiap waktu ya di dalam hatimu ada sesuatu, ini yang bahaya. Terus saya berenang sama beliau, berentam ya Syekh, saya belum maafin, atau dia belum maafin, atau saya minta maaf dari beliau, dia tidak. Itu yang kita tadi bilang takut. Jadi ya Syekh bagaimana caranya? Ya orangnya keras, tidak terima. Saya sudah telepon, chat sama beliau, minta maaf, atau saya baik-baik sama beliau, tapi dia tidak terima. Ini hati kamu sudah bersih untuk orang tersebut, ya aman. Orangnya dia tidak maafin, ini dia salatnya yang tidak naik. Karena kamu sudah maafin. Syekh, hak saya itu kemarin dia jahat sama saya. Oke, kita tahu nanti di akhirat Allah Ta'ala ambil hakmu. Dari orang terutama, dari setiap orang yang jahat. Dari ayah, dari ibu, dari anak, dari suami, dari istri, dari semuanya sudah. Di hari kiamat enggak ada ini saudara atau papa atau ibu. Jahat sama siapapun, sampai hayawan. Sama hayawan juga ambil haknya. Hayawan, sapi, kambing, atau hayawan yang kamu jahat sama hayawan tersebut, itu Allah Ta'ala ambil hakmu. Rasulullah ngajarin kita, bukan ini bukan dari saya fatwa. Rasulullah bersabda, barang siapa membunuh burung, ini burung kecil, tidak ada hak. Artinya apa? Ya bahasa Indonesia bilang isang-isangan aja. Lihat burung, coba saya bisa atau tidak, tak. Mati, sampai dia mati. Tidak mau makan, tidak obat, tidak mau, mungkin kita bilang taruh di rumah, tidak, enggak. Itu enggak ada alasan. Dalam hadis itu di hari kiamat dia datang bilang sama Allah Ta'ala, wahai Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, tanya sama fulan, kenapa dia membunuh saya, enggak ada manfaat. Tidak ambil daging saya, atau bilang namanya apa itu bahasa, bulunya atau macamnya. Ini dia jadi musuh kamu. Ini burung kecil kita lihat, apalagi hayawan yang besar. Gak ada hak. Ya Allah, itu dari burung. Setelah Allah Ta'ala ambil hak kamu, Allah Ta'ala bilang sama burung tersebut atau hayawan tersebut semuanya. Hayawan, ya jadilah tanah. Balik lagi tanah. Tapi setelah ambil hak, apalagi manusia. Jangan, ini burung. Rasulullah bilang sama kita burung. Apalagi manusia. Kamu menyakiti hatinya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Sampai dia wafat, kamu tidak maafin, atau dia tidak terima kalau kamu minta maaf dari beliau, ini nasallallahu alaihi. Ya Allah, itu yang tadi kita bilang illa saum. Rasulullah SAW mereka di hadis ini jelasin bilang illa saum, ada yang bilang pahalanya itu dari saya, dari Allah Ta'ala maksudnya. Sudah. Ada yang bilang pahala puasa itu tidak kasih ke hak orang lain. Saya jahat sama fulan, mencaci maki. Itu yang Rasulullah jelasin sama kita. Atadrun manal muflis? Apakah kamu tahu orangnya yang tidak punya uang? Namanya muflis. Muflis itu yang bahasa Indonesia nggak tahu namanya. Ya sampai bangkrut sampai dia jadi nol. Apakah kamu tahu orangnya itu siapa? Mereka bilang, muflis itu yang tidak punya duit. Di antara kita orang muflis itu dari fulus ya, falasa dari fulus. Al-muflis itu di antara kita yang tidak punya uang. Rasulullah bersabda, enggak. Bukan. Ini yang tidak punya uang gampang. Bisa makan, minum, rezekinya sudah dapat. Muflis itu orang yang di hari kiamat bawah kebaikan, sedekah, ya, pahala seperti gunung. Hasanat ya kebaikannya.
Seperti gunung-gunung yang artinya orangnya baik. Ibadahnya, salatnya, puasanya, zakatnya, Masya Allah baik. Tapi di dunia dia lagi mencaci fulan, maki fulan, gosip fulan, mendusta fulan, jahat sama fulan. Itu orangnya ibadahnya ya bagus. Mungkin ada beberapa orang yang kita kenal setiap tahun bisa haji. Tapi jahat sama istrinya. Setiap tahun bisa haji tapi jahat sama anaknya. Sama saudaranya. Adiknya, laki-laki atau perempuan. Tidak kasih hak waris. Waktu kecil. Dia tidak kasih. Walhasil ini jahat. Puasanya bagus, hajinya, salatnya, Masya Allah. Tapi Rasulullah SAW bersabda, orang tersebut datang di hari kiamat itu punya hak-hak orang lain. Itu yang seperti tadi, zalamah jahat sama si fulan, mencaci maki. Ya, oke, balasannya gimana? Di hari kiamat sudah enggak ada. Ya. Qala fayu'khadhu min hasanatihi, di hari kiamat bayaran karena orangnya baik, belum bisa masuk neraka, tidak bisa, orangnya salah. Ada perbuatan yang baik, salat, puasa, zikir, ibadah, Masya Allah, bagus. Kalau masukin neraka berarti Allah Ta'ala jahat. Karena dia orangnya sudah melakukan atau ikut aturan yang kita bilang tadi balasan Allah Ta'ala. Yang salat dapat balasan, yang puasa dapat balasan. Ya sudah, dapat pahala. Orangnya itu tidak masuk neraka. Terus bagaimana kasih hak orang lain? Rasulullah bersabda, di akhirat itu enggak ada seperti dunia. Dunia saya ambil hak kamu, harta. Kalau minta maafin, mau berbaiki di antara kita, di hadapan pengadilan bilang apa sama saya? Bilang, ayo bayar. Kamu kemarin ambil berapa? Ya ambil 5 juta. Ya sudah balikin 5 juta. Sudah selesai. Kita di dunia. Saya kemarin ambil mobilnya. Ayo balikin mobilnya. Atau mirip mobilnya. Atau seperti mobilnya. Sudah selesai. Tapi di akhirat, Rasulullah bersabda, enggak ada itu. Ada kebaikan. Balasannya kebaikan. Hasanat kebaikan yang kamu punya itu ya bayar. Ya, sesuai yang kamu melakukan. Saya mencaci maki atau ghasib, ya ada mencaci maki di hadapan dua orang. Sudah fulan ini, fulan ini, fulan ini ya. Oke, ambil. Meraba kebaikan ini bayaran. Menebus dirimu dari kebaikanmu. Ya jelas, semoga jelas ya. Saya lagi cari kata-kata yang paling mudah biar mereka faham ya. Oke, sudah selesai. Ini orangnya fulan jahat. Mencaci maki orang tapi taruh di sosial media. Temannya 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta. Mereka lihat aib yang kamu sebut untuk fulan. Sampai jadi bahasa Indonesia namanya apa itu bilang? Viral. Karena kamu orang yang terkenal atau masyhur, taruh aib si fulan, mereka lihat itu ya sampai jadi viral. Itu dosa kamu butuh menebus hal seperti itu berapa tahun? Berapa kebaikan sampai menebus diri dari salah tersebut. Syekh bahaya ya, bahaya. Ya, oke. Terus jadi orangnya itu menebus diri dari apa? Dari kebaikan. Orangnya jahat sama istri, jahat sama saudara, jahat sama ini. Orangnya lidahnya seperti tadi bilang mencaci maki setiap orang. Ya, Rasulullah bersabda, al-muflis itu orang yang tidak punya uang. Itu yang man ya'ti yaumul qiyamah bihasanatin kal jibal lakinnahu ya'ti wa qad sabba hadha, qadhafa hadha, menghina orang lain, menuduh orang lain, mencaci orang lain, mendustai orang lain. Itu semuanya dosa. Terus biar bayar untuk si fulan ini yang dia pernah bicara harus bayar kebaikan terus sampai habis. Kebaikannya semuanya habis. Malaikat bilang, wahai Tuhan kita, ini fulan sudah habis kebaikannya karena banyak orang yang dia jahat sama beliau. Ya, Allah Ta'ala bilang sama mereka, malaikat apa itu? Sudah, kebaikan enggak ada. Sudah bayarannya ambil dari dosa yang dijahat. Dia jahat sama saya. Oke, sekarang kurangi dari dosa saya, taruh atas dosa orang tersebut.
Ulaika alladziina khasiru anfusahum. Ulaika humul khasirun. Ya. Ini orangnya jadi masuk neraka bukan karena dosanya. Karena dosa orang lain sudah. Jadi masuk karena dosa orang lain. Karena dari setiap orang dia datang, nggak ada bayaran, nggak ada kebaikan. Ya mereka bagaimana? Ya sudah. Biar fulan ridha itu ambil dari dosa si fulan itu bayar. Atau taruh atas dosanya. Ya. Rugi benar. Rugi yang luar biasa. Rasulullah bersabda, "Atadruna man muflis?" Qalu, "Al-muflis alladhi ya'ti wa qad sabba hadha wa kadha, fa yu'khadhu min hasanatihi wa yudha'u fi hasanatihi." Kamu melakukan kerja puasa, nanti karena kamu banyak mencaci maki, ya kebaikan kamu ya kirim ke fulan, transfer ke fulan. Kamu siap-siap dari sekarang. Artinya kamu di hari kiamat, kebaikanmu untuk salat puasa itu nanti jadi. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ya Syekh, kenapa masuk di sini? Kadang-kadang kita butuh biar ini dalam riwayat hadis ini ada ulama bilang kecuali puasa tidak ambil dari kebaikan puasa atau pahala puasa kasih ke orang lain. Itu di antara hamba dan Allah Ta'ala. Mereka ya punya hasanat dari salat, ambil dari salat. Punya hasanat dari zakat, ambil dari zakat. Punya hasanat dari sedekah yang biasa harian, ya ambil. Mereka bilang kecuali puasa. Artinya itu dua mungkinan. Yang pertama kecuali puasa, pahalanya khusus sama Allah Ta'ala. Enggak ada yang tahu berapa. Kecuali puasa itu yang tadi bilang bisa bayar hak orang lain, tapi puasa tidak bisa ambil. Ini maksudnya dari Allah Ta'ala. Terus lisaim perhatian lanjut Ustazah. Orang yang berpuasa mendapat dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan Ini bisa berbuka puasa, bisa di yang kita kemarin jelasin. Buka puasa itu maghrib. Bisa bilang juga di waktu lebaran. Kita senang. Sudah 1 bulan tidak boleh makan dari pagi sampai maghrib ya setiap hari 1 bulan. Di hari raya ya dapat ke saya. Jadi kita gembira. Itu anda fitrihi bisa maksudnya 2 kali. Bisa anda fitrihi maghrib. Bisa anda fitrihi waktu ya Idul Fitri. Terus wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Ini lihat. Gembira kapan? Waktu ketemu sama Allah Ta'ala. Itu yang kita kemarin jelasin. Ya kenapa? 'Inda liqa'i rabbih. Semuanya itu salat, puasa lillah azza wajalla. Kenapa hari ini? Karena ya kalau kita lihat daftar isi salatnya kamu kurang. Ya, haji kamu ada penyakit hati ria atau ini ya sedekah harian gini itu gini sudah artinya apa? Artinya kamu orang rugi, nasallallahu salam wal afiyah. Tapi pergi sama Allah Ta'ala bilang sama dia, aku sembang puasa kamu. Puasa kamu ini ya luar biasa bisa masuk surga. Ini sudah. Bagaimana keadaannya? Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Atau kita bisa bilang ya di hari kiamat ya melihat pahala salat, pahala ibadah ya oke ya bilang 50-50 ya kan. Sudah ya. Tapi setelah lihat puasanya ya bisa jadi menang, bisa jadi orang beruntung ya sudah. Orangnya bagaimana gembira orang tersebut ya. Nas'alullah an nakuna minhum. Terus dan nafas orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada wangi kasturi. ya sudah, itu kita kemarin jelasin. Ini setiap sesuatu di puasa ada alasan dari Allah Ta'ala. Ya, jadikan wangi mulutnya di hari kiamat gantiannya apa itu? Wangi kasturi. Itu hadis ini juga seperti tadi bilang Rasulullah SAW ini lihat kalau kita berhenti di hadis 10 kali dilipat 10 kali sampai 700. Bagus ya, alhamdulillah. Ada ini lihat mereka di sini bilang enggak puasanya itu enggak ada yang tahu pahalanya. Bukan seperti yang Rasulullah tadi bilang dari 10 sampai 700. Enggak, ini pahalanya lebih dari itu. Tapi enggak ada yang tahu pahalanya berapa.
1.000, 2.000, 10.000, 3.000, 1 juta. Enggak ada yang tahu pahalanya berapa. Artinya pahala puasa dilepas, tapi bukan seperti yang tadi bilang 10 kali atau 700 kali. Dilepas berapa itu? Di ilmu Allah Ta'ala. Ya Allah. Terus lanjut Ustazah. Kalau Rani. Yang Allah berfirman, Enggak, di mana? Yang mana? Innama yuwaffas sabirun. iya, Lanjut. Fil hadits ini dalilun ala istitsna as-shaum min sa'iril a'mal. Coba baca setelah riwayat hadis itu Kasturi. setelah hadis riwayat Kasturi. Baik. Hadis ini memberikan bukti bahwa puasa merupakan pengecualian Hmm. dari semua amalan lain yang pahalanya dilipat gandakan. Hmm. Sehingga semua amalan dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali kecuali puasa. Karena pelipat gandaannya tidak terbatas pada angka ini. Ya. Tetapi Allah, Itu yang tadi kita jelasin ya. Tidak ada batasnya. Terus lanjut. tetapi Allah melipat gandakannya berkali-kali tanpa batas. Hmm. Karena puasa adalah bagian dari kesabaran. Karena Rasulullah dalam riwayat hadis bilang Ramadan syahrus sabr. Ya, di Al-Quran yang jelas innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ada hitungan. Itu kebaikan yang lain itu dapat 10, 700, ya sekian. Tapi ini enggak ada hitungan orang yang bersabar. Coba lanjut ha. Dan Allah yang Maha Kuasa berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya, diberi pahalanya tanpa batas. Hmm. Dan karena alasan inilah diuriatkan dari Nabi bahwa beliau menyebut bulan Ramadan sebagai bulan kesabaran. Dan di dalamnya terdapat hadis lain dari beliau, puasa adalah setengah dari kesabaran. Terus. Kesabaran ada 3 macam. Itu yang kita kemarin di awal bulan kita jelasin juga. Kesabaran itu ada 3 macam. Yang pertama, Kesabaran dalam menaati Tuhan. ala ta'atillah. Tadi kita ini puasa dari pagi sampai itu harus sabar atau tidak? Ya, sabar. Saya salat subuh, bangun salat subuh, dingin udaranya. Atau butuh ya itu. Sabar atau tidak? Sabar. Tentang taat kamu butuh sabar. Di seluruh taat ya kita butuh sabar. Saya mau keluarin sedekah, saya mau keluarin zakat, saya mau pergi haji, saya mau pergi, saya mau puasa, itu butuh sabar. Terus Kesabaran dalam menjauhi apa yang dilarang Allah. dari haram, minum khamr. Sudah ada khamr di depan saya tahan. Itu sabar. Biar saya tidak ikut mereka. Seluruh maksiat juga seluruh maksiat. Apalagi kita tahu kalau yang di larangan itu biasa kita pengen. Sesuatu yang tidak boleh ya itu kayak menarik kita lebih afdal dari yang itu. Jadi harus kita sabar. Terus lanjut yang ketiga. Dan kesabaran dalam menanggung ketetapan Allah yang menyakitkan. Terus. Ketiganya tergabung dalam puasa karena puasa melibatkan kesabaran dalam ketaatan kepada Allah. Dan kesabaran dalam menahan diri dari apa yang telah Allah larang bagi orang yang berpuasa. Yaitu keinginan untuk memuaskan hawa nafsu dan kesabaran dalam menanggung rasa lapar, haus, dan kelemahan jiwa dan raga yang dialami orang berpuasa. Lanjut, Syekh. Ya lanjut, saya diam artinya baca aja. Oke. Kenapa Rasa sakit. takut? Takut saya ini. Kalau ada sesuatu biasa saya tidak nunggu kamu sampai berhenti. Saya lanjut saja, tidak masalah. Ini karena kita sudah bicara, tinggal kita baca dalam bahasa Indonesia biar mereka dengar aja. Saudara yang kemarin mungkin kurang tangkap dari Syekh Faisal bisa dengar dalam bahasa Indonesia. Ya lanjut. Rasa sakit yang timbul dari perbuatan ketaatan ini
akan diberi pahala oleh pelakunya. Dan tidak ada yang hilang darinya. Bahkan untuk setiap sifat akan dicatat amal kebaikan untuknya. Dalam hadis Salman yang telah disebutkan sebelumnya, mengenai keutamaan bulan Ramadan disebutkan bahwa bulan kesabaran dan pahala kesabaran adalah surga. Masya Allah. جعلنا الله وإياكم من الصابرين ورزقنا وإياكم الفضل المعرفة واليقين. Jadi perkara yang berikutnya i'lam anna mudha'afat al-ajr. Itu tadi kita bilang kebaikan itu dilipat sampai 10, dilipat sampai 700, ya kan? Tadi bilang puasa kita tidak tahu pahalanya. Terus Syekh, tidak bisa kita tahu kapan dilipat pahala itu. Di sini kita bisa tahu. Satu, wa'lam anna mudha'afat al-ajr lil a'mal takun ada berapa sebab? Ada berapa alasan sampai dapat pahala yang biasa kita bilang satu kebaikan itu dapat 10 kali. Ya, dari contoh ini coba lihat Ustaz. Ketahuilah bahwa penggandaan pahala amal perbuatan disebabkan oleh beberapa alasan. Satu. Di antara alasan-alasan tersebut, keagungan tempat di mana amal perbuatan itu dilakukan, seperti di Masjidil Haram. Nah, kita sudah belajar tahu hadis salatnya itu sampai 100.000 kali. Puasanya, ibadahnya, sedekahnya. Apapun yang kamu lakukan di Al-Haram, itu dilipat sampai 100.000 kali. 100.000 kali. Ya, Masya Allah. Ada saudara kita kemarin tanya sama saya, Syekh, saya lagi umrah. Kalau saya mau keluar infak di sana, bisa masuk di situ? Ya bisa. Karena ini karunia dari Allah Ta'ala. Jangan kita jadikan hitungan manusia. Saya orang Indonesia, pergi ke Al-Haram, di situ saya transfer 1 juta atau 2 juta untuk sedekah. Siapapun, kemana aja tidak ada tempat yang khusus. Itu jangan kamu bilang ini sedekahnya sesuai Indonesia. Enggak. Ini karunia di Allah Ta'ala, ya bisa kasih dilepas sampai 1.000 sampai 100.000 kali. Jadi sedekah atau kebaikan yang kamu melakukan di situ dilepas sampai 100.000. Tapi harus kita ikhlas ya. Harus kita ikhlas. Jangan setelah selesai saya sudah kirim. Lihat sedekah saya taruh di Al-Haram biar dapat 100.000 kali. Astagfirullahaladzim, karena ini ria, ya bisa hangus semuanya, enggak ada. Tidak dapat satu. Kalau kamu sedekah di tempat kamu bilang dilepat sampai 10 sampai 700, tapi karena kamu kasih ria, ya sudah tidak ada sama sekali, hilang semuanya. Ya, lebih afdal sedekah kamu di rumah, lebih afdal kamu dalam khusyuk, dalam menuduh diri sendiri, di dalam keadaan istighfar, tapi di situ dalam keadaan sombong, ria, nasallallahu alaihi wasallam. Terus, walidzalika, Itulah sebabnya sholat diperbanyak di masjid-masjid Mekah dan Madinah. Sebagaimana telah dibuktikan dalam hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat di masjidku ini lebih baik daripada 1.000 sholat di masjid lain. Ini lihat tadi di Masjidil Haram, nanti di yang berikutnya itu 100.000. Di Masjid Nabi itu khairum min alfi salat, lebih baik dari 1.000 salat. Salat di Masjid Nabi. Ya berarti bagus ya, berarti dilipat di situ. Berarti lebih dari angka yang tadi kita belajar dari 1.000 sampai 700 ya kan? Yang di dalam riwayat hadis yang sebelumnya. Sekarang bilang di masjidku itu sampai 1.000. Kalau Masjid Nabawi, Masjidil Haram ya sampai 100.000. Ini 1.000. Itu 100.000 ya, itu bisa kebaikannya. Terus lanjut. Iya. Dan sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 sholat di masjid lain. Diriwayatkan juga bahwa puasa di tempat suci akan dilipat gandakan. Dalam Sunan Ibnu Majah dengan sanad dari Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan di Mekah, berpuasa dan sholat semaksimal mungkin,
maka Allah akan mencatat baginya pahala 100.000 Maksimal bulan. mungkin artinya tidak harus 1 bulan full. Ya, yang kamu bisa. Sekarang kita bilang, kita tahu umrah kita, bakitnya itu yang 9 hari. Ada yang mau sebulan di bulan Ramadan. Ada yang 20, ada yang 15. Ya sesuai kemampuan orang ya. Umrahnya sesuai yang mereka buka ya kan. Bukan seharus kamu ya harus saya seminggu di situ. Enggak. Yang mana aja. 2 hari, 3 hari ya. Itu dilepas. Terus lanjut. Eh, puasa Ramadan di Mekah, berpuasa dan sholat semaksimal mungkin, maka Allah akan mencatat baginya pahala 100.000 bulan Ramadan di tempat lain. 100.000 bulan. Sedekahnya sama, puasanya sama. Ini hadis dari Nabi kasih tahu kepada kita tentang puasa. Berarti ya semuanya, apapun yang kamu melakukan di Masjidil Haram ya dilipat sampai 100.000 kali kebaikan. Terima kasih. Masya Allah. Terus lanjut wa minha. Yang kedua syarafuz zaman ke syahri Ramadan wa ashri dzul hijjah. Di antara keutamaan tersebut adalah waktu-waktu tertentu, seperti bulan Ramadan dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Iya, oke. Ma min ayamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayam. Ya, sudah. Terus sama apa lagi? Dan dalam hadis Salman Al-Farisi yang kita bahas sebelumnya mengenai keutamaan Ramadan, disebutkan bahwa siapapun yang melakukan amal kebaikan sunnah selama Ramadan sama seperti orang yang melakukan amal kebaikan wajib di waktu-waktu lain. Dan siapapun yang melakukan amal kebaikan wajib selama Ramadan sama seperti orang yang melakukan 70 amal kebaikan wajib. Hmm. Dan dalam Tirmizi dari Anas, Nabi ditanya, sedekah manakah yang terbaik? Beliau menjawab, sedekah yang diberikan di bulan Ramadan. Dalam dua kitab sahih berdasarkan riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda, umroh di bulan Ramadan setara dengan haji bersamaku. Masya Allah. Ini ya seperti haji Rasulullah sama Nabi di bulan Ramadan. Itu karena keutamaannya. Kenapa jadi seperti itu? Karena bulan Ramadan. Atau qala haji. Warada amalus saim mudha'af. Ada riwayat hadis juga, perbuatan orang puasa dilipat ya lebih. Coba. Bahwa amal perbuatan orang yang berpuasa akan dilipat gandakan. Ibnu Abi Maryam meriwayatkan dari para pemukanya bahwa mereka biasa berkata, ketika bulan Ramadan adalah waktunya bermurah hati untuk berinfak. Bermurah Karena hati ya. Karena ada berapa orang ya sudah. Ini ya maksudnya kalau mau beli makanan untuk anak, untuk keluarga, kamu bisa ya beli. Nafkah itu ya jangan seperti yang biasa, harus ini, harus itu. Ya kenapa? Karena keutamaan infak atau nafkah di bulan Ramadan seperti di infak fi sabilillah. Terus lanjut. Fa inna nafkah fihi. karena berinfak di bulan ini sama seperti di jalan Allah. Masya Allah. Terus. Dan satu pujian kepada Allah di bulan ini lebih baik daripada 1000 pujian di waktu-waktu lainnya. Masya Allah. Al-Nakhai berkata, berpuasa 1 hari di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 hari. Masya Allah. Kalau kita baca ini nanti waktunya habis juga. Waqad yudha'afu thawab bi asbabin ukhar. Ada dilipat karena sebab lain juga. Minha syaraful amil inda Allah. Ketemu belum? Di bawahnya berapa hari saja? Syaraful amil inda Allah wa qurbuhu wa kitrat taqwa kama du'ifa akhir hadhihi al-ummah. Itu di dalam riwayat hadis, pahala umat yang terakhir ini lebih afdal dari umat yang sebelumnya. Al-amil, Allah Ta'ala mengagungkan atau memuliakan orangnya yang di zaman terakhir, bukan yang di zaman dulu. Ya kenapa? Karena mereka ikut Nabi yang terakhir. Itu juga bisa dilipat. Fasalah riwayat thaniya. Terus ya wallahu alam. Ini kajian hari ini masih ada sisa, tapi ini yang kita bisa jelaskan di hari ini. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli siyam, min ahli qiyam. Waffaqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Dzul jalali wal ikram. Ini kajian hari ini. Masih ada fasal
Seperti yang biasa ini terakhir tentang surga. Kita baca atau sudah cukup? Mereka masih semangat atau tidak? Enggak tahu Baca. mereka. Masih semangat atau sudah cukup? Baca-baca biar tahu surga seperti apa. Bagi Astagfirullah. menikmati Biar tambah semangat ya. membayangkan Saya kirim surga. ke Rani karena tadi belum kirim. Rani sebentar ya. Masya Allah. Ada satu orang yang bantu kita terjemah ini. Masya Allah. Jazakallah khair. Oke. Allah yang kita suruh admin baca biar jadi rapi ya kan Bu Hartina. Ya, Syekh. Ayo. Karena mereka tadi masuk 6:30 ya kan. Kita balasannya kita keluar 7:30. Ayo silakan Rani baca di fasal qala Allah Ta'ala hum darajatan indallah. Itu yang kita biasa setiap hari jelasin. Coba baca Rani. Sudah sampai belum? Masih tidur. Rani masih tidur. Rani. Iya, sebentar Syekh, sebentar. Oke. Allah yang Maha Kuasa berfirman, kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ya Allah. Kita mau yang mana? Hum darajatun indallah wallahu basirun bima ya'malun. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli darajatil ula. Semoga Allah Ta'ala jadikan semuanya ya kedudukan kita di paling dekat. Minal muqarrabin. Wa qala Ta'ala terus lanjut. Dan Dia Maha Kuasa berfirman, ketika Dia menggambarkan orang-orang beriman, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh nikmat yang mulia. Masya Allah. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itu yang tadi di awal kajian saya bilang, puasa kita, salat kita, semuanya kita melakukan sama. Tapi fulan pahalanya, kebaikan, dapat kebaikan lebih dari fulan. Karena derajatnya sama Allah Ta'ala. Puasanya sama, kita puasa 30 hari. Atau 29 hari. Tapi fulan ya derajatnya lebih tinggi dari fulan. Ini ya sesuai niatnya, sesuai hatinya, sesuai perbuatannya yang sebelum puasa. Itu jadi fulan derajat. Ya, balasan Allah Ta'ala ya sesuai makamnya. Ya. Akhrajat Tirmidzi wa ghairuhu an Ubadah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam inna fil jannah coba ha. At-Tirmizi dan lainnya meriwayatkan dari Ubadah ibnu Al-Samit bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, di surga terdapat 100 tingkatan. Jarak antara setiap tingkatan sama besarnya dengan jarak antara langit dan bumi. Ya, kita sudah belajar di kajian Al-Isra Al-Mi'raj di antara langit dan bumi itu berapa? 500 tahun kalau kita mau jalan. 500 tahun. Jaraknya jauh sekali. Ya sudah, itu jaraknya. Sampai dalam riwayat hadis itu ahli surga lihat yang derajatnya lebih. 1 derajat aja. Kayak seperti kita lihat bintang sampai langit. Jauh sekali. Bintangnya yang kita lihat dari bumi ke langit itu lihat bintang jauh ya kan? Itu mereka sama. Itu yang derajatnya, yang 1 derajat aja. Yang dia naik atau atasnya 1 derajat itu bisa lihat atau orangnya lihat yang di atasnya seperti apalagi kalau 10 derajat, apalagi kalau 100 derajat, apalagi kalau dia di Al-Firdaus Al-A'la. Tidak bisa lihat. Tidak bisa lihat. Terus wal Firdaus? Al-Firdaus adalah tingkatan tertinggi. Dan di atasnya terdapat arash dan darinya mengalir 4 sungai surga. Maka apabila memohon kepada Allah, mohonlah Al-Firdaus. Ya, biar kalau tidak dapat Al-Firdaus ya dapat yang di bawahnya aja langsung. Jangan kamu ya dari awal minta ya Allah masukin saya surga. Saya mau surga aja, enggak minta yang paling atas. Ya,
Masya Allah, Rasulullah sayang sama kita, kasih kita bahasa Indonesia namanya apa itu? Trik. Namanya trik ya kan, trik. Hilah. Biar kita bisa dapat yang paling atas. Ya. Terus lanjut an Nabi Hurairah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat dan berpuasa di bulan Ramadan, maka wajib bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam syurga. Ya Allah, ya. Tapi lihat man amana billahi wa rasulihi wa aqama salat wa sham Ramadan. Ya, itu rukun-rukun semuanya ada. Fa inna haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah. Terus maka Baik ia berjuang di jalan Allah maupun tetap tinggal di negeri tempat ia dilahirkan. Masya Allah. Jahada fisabilillah wa jalasa fi ardi allati terus qalu ya Rasulullah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami akan memberitahukan kepadamu. Apakah Kepadamu. orang-orang iya. Bukan kepadamu. Ya Rasul. Nunabbi an-nas bidzalik, kita kepada manusia. Wahai Rasulullah, kita kasih atau beritahu kepada manusia. Qala, apakah orang-orang mengetahuinya? Beliau berkata, sesungguhnya di surga terdapat 100 tingkatan yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang berjuang di jalannya. 100 tingkat itu untuk ahli jihad. Artinya semuanya jihad, tapi tidak mungkin kamu di terakhir. Ya, sesuai ikhlasmu, sesuai perbuatan amal lain juga. Ya, fulan perbuatannya semuanya full. Seperti kita kuliah. Kalau di kuliah, kapan dapat komplot itu atau komplit itu? Kapan? Kalau derajatnya, kalau semuanya nilai, ya 100, 100, 100, 100 ya baru dapat. Ini orangnya sama. Hum darajatun namanya darajatun. Ada beberapa orang yang kita lihat ya, bahasa Inggris tidak lancar, bahasa Arab tidak lancar, tapi di mata kuliah lain hadis fikih ya bagus. Itu pasti tidak dapat komplot ya, atau komplit. Namanya apa itu? Komplot atau apa itu? Komplot. Komplot. Ya, ini juga sama. Orangnya sudah jihad fisabilillah, tapi ya bagaimana salatnya? Bagaimana akhlaknya sama keluarga? Bagaimana ibadah yang lain? Ya, itu semuanya full. Ya, bisa bilang ini dapat yang di derajat yang 100 yang paling tinggi. Ya, ini sudah wafat fisabilillah, jihad fisabilillah, dia syahid atau kurban syahid fisabilillah. Tapi masih ada Qurannya taruh di derajat yang rendah atau paling bawah. Tapi di derajat atau di maqam syuhada. Terus lanjut. Jarak antara setiap tingkatan itu seperti jarak antara langit dan bumi. Maka apabila kamu memohon kepada Allah, mohonlah surga karena surga adalah bagian tengah dan tertinggi dari surga. Dan di atasnya terdapat singgasana yang maha penyayang. Dan dari sanalah mengalir sungai-sungai surga. Abu yang alam kan berdasarkan riwayat dari Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang mungkin memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, tetapi itu di sisi Allah Ta'ala sudah tulis, fulan ke derajatnya di sini. Tapi orangnya qadarullah tidak bisa melaksanakan ibadah yang lengkap, puasa, salat, zikir, ibadah semuanya. Ya, terus bagaimana biar ini lihat, ini yang saya sering bilang di kajian kita. Ya, jadikan Allah Ta'ala kasih apa itu bala biar dapat biar bisa masuk atau sampai ke derajat tersebut. Coba lanjutnya ulang lagi. Inna rajul takuna lahum. Seorang mungkin memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, tetapi ia tidak dapat mencapainya melalui amal perbuatannya. Allah akan terus mengujinya dengan apa yang tidak disukainya sampai ia mencapainya. Ya Allah. Ya kan Rani? Iya, Syekh. Kenapa iya Syekh? Faham ya kan? Paham insya Allah. Jangan kamu baca inar rajul ya. Itu Allah Ta'ala kasih contoh di laki-laki. Tapi laki-laki atau perempuan juga sama. Wa fil musnad lanjut.
Dan dalam kitab Al-Musnad berdasarkan riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang juga berdasarkan riwayat Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya surga memiliki 100 tingkatan. Jika seluruh penduduk dunia dikumpulkan di salah satu tingkatan tersebut, maka tempat itu akan cukup luas untuk mereka. Cukup. 100 tingkatan, kalau semuanya dalam satu ya cukup. Tapi Allah Ta'ala bagi-bagi ya, jadikan derajatnya. Terus waruya anna Daud ini yang terakhir, karena saya lihat banyak yang mulai kurang tadi ya. Oke, ada yang pergi. Waruya anna Daud alaihi salatu wassalam qala, Ya. ini doa Diriwayatkan dari apa itu mungkin kita bilang dari mana, coba lihat dia dari mana ini. Ruya anna Daud. bahwa Daud berkata, "Ya Tuhanku, siapa yang akan tinggal di rumahmu? Dan dari siapa engkau menerima doa?" Maka Allah mewahyukan kepadanya, "Wahai Daud, aku hanya menerima doa orang-orang yang merendahkan diri di hadapan keagunganku." Iya, lihat. Berarti kita salat harus rendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Di hadapan apa? Keagunganku. Keagunganku. Terus? Menghabiskan hari-hari mereka untuk mengingatku. Ya, itu zikir kepada Allah Ta'ala selalu. Bukan satu salat waktu salat aja. Terus? Dan menjauhi hawa nafsu karenaku. Ya, karena Allah Ta'ala. Bukan karena tidak bisa. Bukan karena takut dari manusia. Ini karena Allah Ta'ala. Terus? Mereka memberi makan orang yang lapar, Mhm. memberi tempat tinggal kepada orang asing, Hmm. dan menunjukkan belas kasihan kepada orang yang tertindas. Mhm. Merekalah yang cahayanya bersinar di langit seperti matahari ketika mereka memohon kepadaku di rumah mereka. Terus? Dan jika mereka meminta kepadaku, aku akan memberi kepada mereka. Mhm. Aku akan mengabulkan mereka. Dalam ketidaktahuan ia bersabar, dalam kelalaian ia memperlihatkan, dalam kegelapan ia adalah cahaya. Teladannya di antara manusia seperti surga di taman-taman, yang sungainya tidak pernah kering dan buah-buahnya tidak pernah berubah. Masya Allah. Ayo, cukup dari kajian hari ini, bagian ini terakhir. Ustazah potong ini, kirim ya. Taruh di flyer, kirim ke kita di Anwar Quran, biar kita harus rendah hati, tawadhu. Jangan kita puasa ya sudah. Tadi bilang, wah Syekh Faisal kasih pahalanya ya. Jadi kita menang karena puasa. Harus kita tawadhu, rendah hati di hadapan keagungan Allah Ta'ala. Itu yang kita butuh di setiap perbuatan. Salat, puasa, zikir, ibadah. Keadaan kita. Ini lihat zikirnya. Dia satu hari full lagi zikir sama Allah Ta'ala. Ya, terus menjauhi dari hal-hal yang haram. Ya, bantu orang miskin. Makan, kasih makan. Orang yang asing itu tidak ada tempat. Ya, dia sayang sama orang yang kena musibah. Ya, agama Islam itu bukan salat, puasa, zakat aja. Ada beberapa perbuatan yang lain. Kita belajar kemarin di buku Riyadhus Salihin. Razaqanallahu wa iyyakum dzalik. وفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه إنه ذو الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين.